Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mersindawati dengan NIM 200210402031, dan di samping kanan saya Farisa Rizky Ramadhani dengan NIM 200210802033, dan di samping kiri saya Putri Sosabila Delisa dengan NIM 200210402034. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai inovasi pembelajaran yang telah kelompok kami buat, yakni inovasi pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks rama kelas 11 dengan media berbasis video pembelajaran dan word wall di SMAN 1 Gelagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan apa belum? Sudah belum. Sudah apa belum? Saya sudah, Bu. Yang belum nanti waktu istirahat ya, jam 9 bisa sarapan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, sebentar. Enaknya siapa ini yang doa? Atau saya tunjuk? Ayo Mercy, pimpin doa Mercy. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mercy. Yang untuk selanjutnya adalah masuk ke materi ya. Masih ingat kemarin bahas apa? Pengertian teks rama, Bu. Apa lagi? Kemarin kita nyari apa? Nyari informasi dalam teks ceramah. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur dan kebahasaan dari teks ceramah. Sebelumnya kita lihat video dulu ya. Ya, ini ada video ya. Silakan kalian simak baik-baik ya. Masih ingatkah kalian dengan teks ceramah? Kira-kira apa sih perbedaan teks ceramah dengan teks pidato dan teks khutbah? Ayo, ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Oke, kita lanjutkan ya videonya. Yuk, mari kita simak potongan video berikut. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya, Sang Ayu Putu Gita Karisma Putri, perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, akan membawakan pidato yang berjudul Bangkitkan Tradisi Hadapi Pandang. Saudara-saudara, ibu berdiri kini di dunia. Dunia kini dalam keadaan bahaya. Umat manusia kini merana terancam oleh musuh bernama virus corona. Virus corona tidak hanya mengancam jiwa-jiwa manusia, tetapi juga mengancam sektor ekonomi, pariwisata, sosial, agama, dan semua aspek kehidupan manusia. Akankah kita tinggal diam? Tentu tidak. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan kita. Sampai detik ini kita masih sama-sama menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu berusaha untuk mengamalkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhkan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada sebuah kemaslahatan dan manfaat bagi kita semua. Adapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada sebuah kerusakan dan kemafsadatan yang akan menimpa pada kita semua. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kalian, dari ketiga potongan video yang tadi, manakah yang merupakan ceramah? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo Putri dulu. Yang nomor 1. Yang video pertama. Ya, mari kita lihat ya jawabannya benar atau salah. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah video 1. Ya, tepuk tangan buat Putri. Messi mungkin lain kali bisa lebih cepat ya katanya. Bu. Ya, dilanjutkan ya. Mari ingat kembali pengertian teks ceramah dan perbedaannya dengan pidato dan khutbah. Ceramah adalah ajakan yang bersifat informatif. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ceramah biasanya digunakan dalam konteks akademik atau pengajaran dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan pada pendengar. Yang kedua, pidato. Pidato adalah ajakan yang bersifat umum, dapat berupa seruan untuk mengajak atau menginspirasi pendengar untuk melakukan sesuatu. Pidato biasanya digunakan dalam konteks politik, publik, seremonial yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menginspirasi pendengar. Yang ketiga adalah khutbah. Khutbah merupakan ajakan yang bersifat keagamaan yang dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Sedangkan khutbah umumnya ditemukan dalam konteks keagamaan dengan tujuan memberikan pengajaran dan membimbing umat akan keyakinan dan nilai agama. Jadi anak-anak, perbedaan dari ketiganya yaitu berasal dari segi konteks dan tujuan. Sudah paham apa perbedaan dari ceramah, pidato, dan khutbah kan? Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks ceramah. Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas terkait materi struktur dan kebahasaan teks ceramah, kalian perlu mengetahui bahwa teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan atau tesis adalah pengenalan isu, permasalahan, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Isi merupakan rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Dan yang terakhir yaitu penutup atau penegasan kembali. Penutup adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik anak-anak, penjelasan terkait materi berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Farisa. Ya, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah.
Sebagaimana jenis teks yang lain, ceramah juga memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks ceramah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yaitu saya dan aku. Pembicara mungkin juga menggunakan kata kami apabila mengatasnamakan suatu kelompok. Teks ceramah juga seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada banyak orang, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Artinya, teks ceramah menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, pembicara mengangkat topik kebahasaan, maka istilah-istilah yang memiliki kemungkinan muncul di dalam teks ceramahnya adalah sarkastik, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, penggunaan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Misalnya, kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Misalnya, penggunaan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengumumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak. Misalnya, penggunaan kata hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, dan harus. Bagaimana? Sejauh ini, apakah ada pertanyaan terkait struktur dan kebahasaan dari teks ceramah? Ya, sejauh ini apa ada pertanyaan terkait materi? Nggak ada, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, Ibu ya yang ganti bertanya. Kok kelihatannya takut-takut semua ya? Ya, kan tadi kan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Strukturnya apa aja tadi waktu disebutkan? Dia bisa jawab? Ya, Putri? Ada pendahuluan, isi atau argumen, dan penutup atau penugasan ulang. Ya, ada 3. Menurut Mercy, benar apa salah jawabannya? Benar, Bu. Benar, oke. Kalau gitu Ibu tanya lagi. Tadi kan kaidah kebahasaan ada 5. Ya. Salah satunya apa? Ada yang bisa jawab? Kata ganti Ya, kita katakan dulu. Kata ganti Ya. orang yang pertama. Kata ganti orang pertama. Contohnya apa? Aku, saya. Ya. Kalau gitu udah paham ya sejauh ini? Ya. Kalau misal nanti mau minta link videonya, nanti Ibu bagikan di WA Group. Ya. Saya lanjutkan ya. Jika kamu sudah paham tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah, mari kita lanjutkan pada kuis yang berkaitan dengan teks ceramah. Demikian penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks ceramah. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih. Ya, tadi kan di video bilang mau ada kuis. Siapa yang pengen kuis? Saya. Nanti dapat nilai. Dapat hadiah, Bu. Saya kira dapat hadiah. Dapat doa, dapat ujian ya. Ya, tadi dalam video disebutkan bahwa kita akan
melakukan kuis. Ya. Kuis open the box. Namanya kuis asik, paham struktur dan kebahasaan teks ceramah. Nah, ini nanti caranya kalian bisa memilih nomor antara 1 sampai 30. Dipilih salah satu ya. Masing-masing siswa satu biar dapat nilai semua teman-temannya. Nanti ketika ditekan akan muncul pertanyaan kuis ya. Nanti yang bisa jawab diapresiasi. Ya. Ya, ini ada nomor 1 sampai 30. Ada yang mau maju atau mau ibu tunjuk? Saya Bu. Ya, Putri, saya silakan. Mau dipilih nomor berapa, Putri? Ini Bu. Ya. Ya, pertanyaannya nomor 20 tadi, struktur isi dalam teks ceramah bisa disebut juga apa? Rangkaian pendahuluan. Rangkaian pendahuluan. Kira-kira benar nggak, teman-teman? Betul. Betul, ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk, Putri. Tuh. Ayo, Mercy. Mercy mau jawab tidak? Nanti dapat nilai loh. Mau. Ayo, silakan maju. Kalau nggak bisa jawab gimana, Bu? Oh, kalau nggak bisa jawab diapakan ya anaknya? Belajar lagi ya. Ini nomor berapa? Oke. Apa yang dimaksud dengan kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah istilah-istilah dalam sebuah teks ceramah, Bu. Ya, yang sesuai temanya kan? Ya. Ya, benar atau salah nih teman-teman? Benar. Benar, ye. Tepuk tangan buat Mercy. Silakan duduk. Nah, ini jawabannya sudah terbuka semua ya dari nomor 1 sampai 30. Tadi ada teman-teman yang bisa jawab, ada teman-teman yang masih belum bisa jawab. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, mungkin itu pelajaran hari ini ya. Sambil menunggu bel, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat ya dari pagi sampai sekarang sudah jam 9. Habis ini istirahat, yang belum sarapan bisa sarapan dulu ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam